Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, kita hadir di kuliah kita yang perdana mengenai konsep teknologi. Jadi, syukur Alhamdulillah kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat di pertemuan kita yang pertama ini. Ya, sebelumnya kita ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, perkenalkan nama saya Abdullah Merjani. Saya adalah dosen untuk mata kuliah konsep teknologi ini. Ada beberapa dosen juga untuk memberikan kuliah ini. Ada 3 orang, nggak salah, karena tahun ini kita menerima beberapa kelas secara paralel, ya. Jadi ada beberapa dosen sehingga kemungkinan ada beda-beda sedikit lah mengenai apa yang akan disampaikan, ya. Jadi ini adalah bahan kita untuk kuliah perdana. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan diajukan, ya. Nah, sebelum kita mulai kuliah kita, ini adalah aturan kelas konsep teknologi, ya. Sebagai kuliah perdana, ini harus betul-betul kalian ingat baik-baik, ya. Pertama, kita sebagai mahasiswa harus jujur. Nah, jujur artinya kita mengatakan apa yang kita buat, tidak perlu mengatakan apa yang tidak kita buat. Ya, kemudian tekun, artinya belajar itu harus dengan eh, keteguhan hati, ya tekun. Jadi kalau capek istirahat, berhenti belajar lagi. Jadi tidak se dirasakan tidak enak, tidak lagi belajar. Artinya tekun itu artinya terus menerus, ya, dan komitmen untuk mengikuti kuliah sampai tuntas. Kuliah ini adalah perjalanan yang panjang, ya. Jadi seperti maraton, jadi tidak perlu terburu-buru. Jadi kalian eh, tahan napas, istirahat, kuliah lagi sampai kalian sampai ke tahap sarjana, ya insya Allah, ya. Yang kedua, kalian harus mulai belajar untuk kritis. Kritis itu artinya apa? Kritis itu artinya secara ringkasnya mulai berpikir, ya. Kritis itu mulai punya rasa ingin tahu. Kemudian kalau tidak puas, mulai bertanya. Jadi kritis itu artinya mau belajar, ya. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau kurang tahu, belajar dan tidak pantang menyerah, ya. Nah, ini adalah sikap yang harus kalian eh, harus kalian punyain, ya, sebagai mahasiswa baru dimanapun, ya, tidak hanya di Unrika, ya. Kemudian yang ketiga, ini juga harus kalian perhatikan. Kalian harus menyelesaikan semua tugas dengan baik dan itu adalah suatu kewajiban. Jadi tidak ada tugas yang misalnya, aduh saya tidak sempat Pak, lewat, gitu ya. Jadi dengan membuat tugas, kalian akan bisa memahami kuliah itu dengan baik, ya. Baik itu tugas pribadi ataupun tugas kelompok. Nah, untuk tugas kelompok itu tetap dikerjakan secara tim, ya, bersama-sama. Tetapi untuk submisinya, pengumpulannya itu sendiri-sendiri. Menggunakan Gmail sendiri, tidak boleh dikirim oleh orang lain. Ya, ingat ya, ini sering kemarin kejadian saya sudah ku kerjakan secara tim, Pak. Kok nilai saya kurang bagus? Nah, ternyata dia tak kumpulkan, ya. Jadi yang kerja tim tetap, kemudian hasilnya itu dikumpulkan sendiri-sendiri, ya. Kemudian tugas-tugas itu dikirim menggunakan Gmail dengan nama asli, ya. Contohnya namanya Ahmad, maka alamat Gmailnya adalah Ahmad karena Ahmadnya banyak. Jadi misalnya Ahmad 123, Ahmad eh, Ahmad Undrika dan segala macamnya, ya. Silakan dipilih. Jadi tidak boleh menggunakan misalnya nama sembarangan, ya. Jadi tadi namanya Ahmad, dia menggunakan email namanya Black Cat, ya kan? Atau John Travolta. Nah, itu kan tak boleh. Jadi bagi yang tidak
membuat alamat yang betul, ya, dianggap tidak mengumpulkan soal atau tidak mengumpulkan tugas, dan juga tidak mengumpulkan UTS atau nanti juga UAS, ya. Jadi yang bagi yang belum punya email atau Gmail, sekarang buat dan gunakan nama sendiri, ya. Jadi ini masih ada beberapa hari lah waktunya, ya. Kemudian penilaian. Nah, ini penilaian ini jangan sampai kalian eh, istilahnya underestimate tugas itu dan kehadiran itu formatnya sampai 25%. Anggaplah tugas itu semuanya itu hampir 20%, ya. Kemudian ada UTS dan UAS kalau digabung itu sekitar 45% atau kurang, ya. Kemudian nanti ada tugas project, ya. Project ini biasanya kelompok, ya. Itu bisa bernilai sampai 30%. Jadi intinya kuliah kita ini tidak dinilai hanya dari ujian, dari tugas penting, kemudian dari project juga penting, ya. Jadi ini adalah proporsi penilaian kita. Oke, paham ya? Nah, berikutnya kita lihat tujuan pembelajaran kita untuk kuliah pertama kita, ya. Ini untuk kuliah yang pertama aja, ya. Jadi yang dikatakan tujuan pembelajaran, nanti setelah selesai kuliah ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian antara teknologi dari berbagai sudut pandang, ya. Jadi seorang mahasiswa itu bisa menjelaskan. Ya, kalau ditanya apa kuliah hari ini, kalian bisa tanya, jelaskan, ya. Kemudian memahami ruang lingkup kajian teknologi, ya, atau dikatakan scope teknologi itu apa, ya kan, ruang lingkupnya sampai mana, ya. Kemudian yang ketiga bisa mengidentifikasi peran teknologi dalam kehidupan manusia dan industri. Kehidupan kita itu tidak terlepas dari teknologi. Kehidupan manusia itu erat juga dengan industri. Jadi identifikasi apa peran teknologi dalam kehidupan manusia ini. Ya, contohnya sekarang teknologi apa? Internet. Perannya apa teknologi internet? Ya kan? Banyak kan? Juga terhadap industri. Nah, itu bisa kalian identifikasi. Kemudian juga kalian bisa membuka wawasan berpikir tentang keterkaitan teknologi dengan bidang teknik industri. Sekarang kita kan belajar teknik industri nih. Teknologi apa yang membuat teknik industri itu bisa berkembang seperti sekarang ini? Ini yang perlu kalian lihat. Wawasan itu artinya ruang berpikir kalian itu makin luas gitu loh, ya. Jadi yang diharapkan mahasiswa itu berpikiran luas dan juga mendalam. Oke, oke, bisa kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Ini gambar apa ini? Ya, ini kita lihat, ini adalah siklus dari air, ya. Jadi kalau kita perhatikan di alam ini ada gunung, ada awan, ada danau, ada sungai, ada laut, ada air bawah tanah gitu ya. Jadi kita perhatikan bahwa air itu pertama dia akan menguap, ya, menguap. Artinya dengan adanya panas matahari, air akan naik. Yang naik itu air dari mana? Air dari laut naik, air yang di gunung menguap, air yang di sungai menguap, semua menguap, ya. Kemudian terakumulasi menjadi apa? Awan. Awan ini akan terkondensasi, misalnya dengan berkumpul banyak awan, maka terjadi kondensasi. Di bawah angin berkumpul sesuai dengan arah angin, maka temperatur sesuai, maka terjadi apa namanya? Kondensasi. Nah, kondensasi ini akan membuat awan itu menjadi jenuh dan kemudian turunlah butir-butir apa? Butir-butir hujan, butir-butir air, ya, yang kita sebut sebagai hujan. Hujan ini barangkali pertama turun di atas gunung, ya, kemudian dari atas gunung mengalir di sungai-sungai, ya kan, dari sungai masuk ke danau, ada lagi sebagian air gunung itu masuk ke dalam tanah, kemudian jadi air tanah, ya, atau langsung turun ke mana? Ke laut, dan terus dia mengalir dan berkumpul di lautan, ya kan? Jadi terus berputar, terus ada penguapan lagi, kemudian uapnya dibawa entah ke
ke arah mana sesuai dengan arah angin, terus seperti itu. Ya. Dan ini adalah dikatakan sebagai konsep dari terbentuknya ataupun konsep dari siklus air di bumi. Ini konsep ya. Dan konsep ini merupakan gambaran mental dari objek atau proses apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Jadi kalau kita pahamin, oh kenapa terjadi hujan? Nah, konsepnya seperti ini. Air itu kenapa berkumpul? Nah, konsepnya adalah seperti ini ya. Jadi yang dikatakan konsep adalah kita bisa menggambarkan suatu kejadian dengan satu skema, kemudian bisa menjelaskan ke siapapun bagaimana cara terjadinya hujan. Nah, ini. Ya, bagaimana air itu bisa berkumpul? Ya, seperti itu ya. Oke, ini adalah gambaran satu konsep. Berikutnya kita lihat ini pesawat terbang. Kalau kalian perhatikan, yang membuat pesawat ini terbang atau bisa terangkat walaupun ini berat, itu apa? Bagian yang mana? Ternyata yang membuat pesawat itu bisa terangkat karena pesawat terbang itu punya sayap. Dan sayapnya itu kalau kita perhatikan dia berbentuk seperti ini, ya, berbentuk seperti tetesan air yang melengkung, ya. Kemudian udara menembus dari depan ke belakang. Kalau kita perhatikan di atas itu melengkung lebih tinggi, yang di bawah itu agak mendatar, ya kan? Dan kecepatan dari atas itu sama dengan kecepatan di bawah sampainya itu. Sehingga dikatakan tekanan air, tekanan udara yang di atas itu lebih rendah dari tekanan udara yang di bawah. Jadi artinya tekanan di bawah ini lebih tinggi. Sehingga sayap ini akan terangkat. Ini dikatakan perbedaan tekanan antara atas dan bawah dari sayap akan menyebabkan sayap itu terangkat. Karena sayapnya terangkat, maka otomatis pesawatnya juga ikut terangkat. Nah, ini adalah ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret. Jadi konsep pesawat itu bisa terbang, pertama harus bisa mengangkat pesawat ini. Gimana terbangnya? Ya terbangnya berarti didorong dengan jet. Jadi pesawat itu terangkat dulu, sudah terangkat, dengan adanya dorongan jet dia akan terbang. Ini adalah konsepnya pesawat terbang. Jadi idenya pesawat terbang itu bisa terangkat dan terbang karena sayapnya ini bisa terangkat karena perbedaan antara tekanan di atas dengan tekanan di bawah sayap. Ya, jadi kalau kalian ditanya sama adik kalian yang masih SD, kalian bisa jelaskan kenapa pesawat terbang itu bisa terangkat. Ya, jadi prinsipnya adalah aliran udara pada sayap. Oke, nah berikutnya juga konsep itu apa? Konsep itu adalah rancangan atau buram atau coret-coret. Contohnya ini adalah coret-coret mengenai pembuatan pesawat terbang. Dan ini juga disebut sebagai rancangan. Jadi kita coret-coret, kita gambar desain, kita gambar rumah, atau kita coret-coret suatu apa namanya suatu acara. Misalnya kalian jadi IO gitu kan, kalian coret-coret, kalian bayang-bayangkan. Nah itu juga disebut sebagai konsep. Ya. Jadi konsep itu bisa dikatakan sebagai coret-coret, rancangan atau buram. Ya. Jadi kalau kita kembalikan, berarti ada beberapa lah konsep itu ya. Ada gambaran mental dari suatu objek yang besar yang bisa digambarkan ulang dengan sederhana atau teknologi pesawat terbang yang nampaknya rumit, ternyata konsepnya itu dari apa tadi sayap yang bisa terangkat atau kalau yang kita buat konsep itu apa? Konsep itu adalah rancangan atau buram ataupun coret-coret kita, ya. Nah, ada juga konsep yang dikatakan sebagai cara kerja suatu proses dalam bentuk gambar, ya. Jadi contohnya ini ada konveyor pembawa apa namanya? eh, Contohnya konveyor membawa apa namanya tas atau bawa eh, barang di apa namanya di pabrik.
atau konveyor untuk membawa batu bara, ya kan? Atau konveyor untuk apa namanya di airport. Itu kan semuanya pakai konveyor, ya. Jadi bagaimana kita memindahkan barang, tetapi alat pemindahnya itu tidak bergerak. Jadi menggunakan apa? Menggunakan satu sumbu roda, kemudian dikasih apa namanya bel, maka disebut sebagai conveyor belt. Nah ini disebut sebagai apa? Menjelaskan cara kerja suatu proses dalam bentuk gambar. Jadi kita gambarkan ada dua apa namanya roda di sini, dua sumbu, kemudian kita hubungkan bel ataupun apa namanya eh, seperti rantai ataupun karet gitu kan, sehingga dia bisa bergerak setelah ini berputar. Oke, nah ini juga konsep. Artinya kita bisa menggambarkan satu proses dalam bentuk gambar, ya. Nah ini kita bisa buat seperti itu. Nah, kenapa kita perlu belajar konsep ini? Ya, konsep ini merupakan satu ide, pemikiran, kadang satu yang abstrak, ya. Contohnya ini ada kapal selam. Kok bisa kapal selam itu besi bisa terapung? Kok bisa tenggelam? Kok bisa timbul lagi? Nah, ini kan konsepnya gimana? Ya kan? Jadi untuk memahami sesuatu kita bisa mengenal lebih sederhana kalau kita mengerti konsep berpikirnya. Ya. Kenapa pesawat itu bisa terbang? Oh, ternyata pesawat terbang karena ada sayapnya. Sayapnya itu bisa mengangkat karena ada beda tekanan. Ya. Kemudian konsep itu perlu dipelajarin. Kenapa? Karena itu adalah dasar pemikiran. Jadi kalau kita tahu satu dasar pemikiran dari suatu proses atau satu kejadian, maka kita bisa melakukan apa? Bisa memahami, bisa melakukan pemikiran atau bisa melakukan perbaikan dan seterusnya. Jadi paham konsepnya ini, ya. Nah, ini maka sebagai engineer kalian harus lihat secara lebih detail gimana konsepnya. Kemudian teknologi. Nah, karena tadi kita kuliah kita adalah konsep teknologi, ya. Teknologi adalah itu disebut sebagai penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis guna memecahkan masalah manusia atau mempermudah aktivitas kehidupan. Ini salah satu definisi teknologi, ya. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan. Tujuannya apa? Memecahkan masalah manusia atau mempermudah aktivitas manusia. Contohnya pesawat terbang nih. Tadi kita tahu konsepnya dengan sayap tadi gitu kan ya. Masalah manusia apa sih? Masalah manusia supaya dia bisa berpindah dengan cepat, menghemat waktu, mempermudah kehidupan kita. Jadi sebelumnya perjalanannya misalnya berbulan-bulan, ini cukup misalnya 1 jam 2 jam. Nah, ini artinya teknologi pesawat terbang, ya kan? Nah, ini dikatakan sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan. Teknologi sendiri berasal dari kata Yunani, ya, yang berarti apa? Tekne, yang berarti keterampilan, seni atau kerajinan. Kemudian logos, ilmu atau kajian. Nah, ini secara bahasa ya. Secara etimologis berarti teknologi berarti keterampilan tentang penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu konsep tadi itu bisa diterapkan itu menjadi teknologi. Apakah yang harus canggih-canggih teknologi itu? Tidak begitu ya. Contohnya teknologi apa? Pengawetan makanan. Jadi bisa sederhana tapi bermanfaat, ya kan? Ada teknologi pengairan, di teknologi pembangkit listrik. Jadi secara entimologis atau secara bahasa artinya keterampilan manusia, artinya inovasi ya. Kalau disebut keterampilan itu adalah inovasi manusia untuk menerapkan ilmu pengetahuan itu dari sisi praktisnya, praktikalnya. Nah, itu disebut sebagai teknologi. Nah, teknologi itu kalau kita lihat mencakup dari penggabungan atau kombinasi dari ilmu pengetahuan,
Contohnya dari ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kimia, biologi, ilmu alam, segala macam. Digabung dengan apa? Alat atau mesin. Kemudian digabung dengan metode dan proses. Kemudian digabung dengan manusia sebagai pengguna atau pengembang. Kemudian digabung dengan apa? Sistem kerja yang terorganisir. Ini menciptakan teknologi. Ya. Contohnya tadi pesawat terbang, berarti itu dasar-dasar dari fisika. Alatnya apa? Kita gunakan apa namanya jet, mesin jet. Metodenya apa? Metodenya adalah eh, dengan cara menghidupkan mesin jet, pesawat akan terdorong. Terdorong itu identik dengan apa sayap yang mempunyai menembus udara dan terangkat. Siapa yang menjadi pengembangnya ya manusia. Manusia punya apa? Sistem kerja. Jadi sistem kerjanya gimana? Bagaimana menciptakan pesawat yang bisa eh, secara bertahap dan terkontrol kualitasnya sehingga bisa diterbangkan dengan selamat. Ya, nah, ini teknologi. Jadi teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri dari ilmu pengetahuan saja. Jadi ada yang lain-lain membantu terwujudnya teknologi itu. Ya, misalnya mesin produksi, contohnya ini mobil. Mobil nggak bisa terwujud kalau nggak dibuat, ya kan? Ada mesinnya, ada cara membuatnya, ada manusia yang mengembangkannya, kemudian ada sistem kerjanya, sehingga terwujud apa yang kita ingin buat tadi. Ya, itu juga dikatakan teknologi. Ya, nah apa hubungannya konsep dan teknologi? Teknologi berasal dari konsep, ya kan? Tadi kita ide, misalnya teknologi hujan buatan. Idenya dari apa? Idenya dari siklus air hujan tadi, ya kan? Jadi teknologi bisa berasal dari konsep atau ide yang diproses dan menjadikan solusi nyata. Setiap teknologi itu pasti dibangun atas dasar ilmiah dan logis. Ya, jadi kita pahamin dulu contohnya tadi eh, bagaimana terjadinya hujan. Ternyata ditiru bisa jadi teknologi pembuatan hujan buatan, ya kan? Jadi ada pemahaman konsepnya, kemudian secara logis maka bisa ditiru menjadi hujan buatan. Begitu juga teknologi apa tadi kapal selam. Apa sih teknologi konsepnya itu? Bagaimana benda tenggelam, bagaimana benda timbul ya. Jadi teknologi itu tidak muncul tiba-tiba. Ada konseptualisasi dulu. Jadi pemahamannya dulu seperti apa. Kemudian kita lakukan desain, kemudian kita lakukan eksperimen, kemudian dilakukan penyempurnaan. Nah, itu muncullah teknologi. Jadi teknologi itu tidak tiba-tiba jadi pesawat terbang. Tidak tiba-tiba muncul pembuatan hujan buatan. Jadi ada prosesnya dulu. Pertama tadi apa? Konsep dipahami, kemudian dilakukan desain, eksperimen, dan penyempurnaan. Jadi contohnya lagi ilustrasi sederhana ada konsep komunikasi jarak jauh. Ya, kemudian ada perkembangan telepon. Contohnya komunikasi jarak jauh ini pakai apa dulu? Pakai kabel, ya kan? Zaman waktu kita kecil, barangkali kalian pernah main-main teleponan pakai tali itu, ya kan? Suara merambat di tali, kemudian ada lagi suara merambat di udara, sehingga jadilah telepon. Kemudian ada lagi gelombang elektromagnetik yang bisa mengirim sinyal, ya kan, menjadi smartphone. Kemudian menjadi Internet of Things, ya. Jadi konsepnya adalah komunikasi jarak jauh dan menjadi alat komunikasi. Jadi idenya adalah bahwa konsep itu harus ada dulu, kemudian sehingga teknologi itu bisa diwujudkan. Oke, contohnya ini Apple, ya. Kenal dengan ini Pak Steve Jobs, ya. Beliau adalah pencetus handphone dengan tidak menggunakan tombol. Ya, kalau kalian perhatikan, ya, kalau handphone sekarang kan nggak ada tombolnya lagi di layarnya itu kan. Kalau dulu kan ada harus tekan apa namanya tut gitu ya, ada tekan nomor-nomornya. Sekarang kan handphone tidak ada yang pakai tombol lagi. Ya, semuanya cuma screen. Jadi cita-cita Pak Steve Jobs ini awal-awalnya adalah apa? Dia ingin membuat handphone
tanpa tombol, ya. Dan kemudian dia berpikir bagaimana mewujudkannya, gitu kan? Dia konsepnya seperti apa. Kemudian dengan satu kebetulan, ya, beliau jalan-jalan ke pabriknya mesin fotokopi, ya, mesin fotokopi Xerox. Nah, mesin fotokopi Xerox itu ternyata menggunakan touch screen untuk menjalankan mesinnya itu, ya. Nah, dari situ si Steve Jobs langsung terpikir, oh, ternyata apa touch screen bisa mengoperasikan sesuatu. Jadi antara touch screen-nya yang di mesin fotokopi itu, mesin fotokopi Xerox gitu kan. Jadi menjalankan berapa fotokopinya kan, itu diadopsi oleh Steve Jobs konsep dari mesin fotokopi itu ke handphone. Sehingga muncullah handphone Apple yang kemudian ditiru dengan semua handphone-handphone yang ada sampai sekarang ini. Ya, jadi dari konsep pemikiran Steve Jobs mengenai apa tadi? Telepon tanpa tombol dan konsep pelaksanaan fotokopi yang menggunakan touchscreen digabungkan menjadi handphone Apple. Ya. Nah, itu cerita ringkas mengenai apa Steve Jobs dan handphone Apple-nya. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih ruang lingkup teknologi itu? Ya, kita kan eh, dengar banyak teknologi itu macam-macam ya. Ada teknologi informasi, ada teknologi manufaktur, ada teknologi transportasi, ada energi, ada biomedis dan kesehatan, ada teknologi rekayasa industri, macam-macam ruang lingkup teknologi itu. Jadi sebagai mahasiswa teknik industri, ya, kalian bisa berpikir teknologi apa yang akan kami pelajari. Ah, bisa teknologi industri, teknologi transportasi, dan sebagainya. Jadi macam-macam bidang ini mempunyai ciri khas teknologinya masing-masing. Dan teknik industri itu bisa melingkupin semua teknologi ini. Jadi teknik industri itu bukan hanya manufaktur, bukan hanya rekayasa industri. Ini bisa semua kita ambil sebagai pelajaran untuk teknik industri. Jadi teknik industri itu bisa menerapkan teknologi-teknologi ini, bisa memanajemen teknologi ini ya. Jadi tidak terbatas kepada yang ada kata industrinya. Ya. Industri itu artinya apa? Industri itu artinya banyak, murah, cepat. Nah, itu industri ya. Sekarang kita lihat detailnya ya. Kemudian kita lihat teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, kita terlibat dalam teknologi informasi. Ada juga teknologi apa? Teknologi transportasi. Ya. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita terpapar dengan teknologi informasi. Contohnya ini ya, ada smartphone, ya, ada yang Android, ada yang apa namanya bukan Android. Kemudian ada e-commerce. E-commerce itu ya yang Shopee-Shopee itu ya, Shopee apalagi Grab segala macam itu dikatakan e-commerce. Kemudian lagi transportasi online. Nah, ini semua sudah online sekarang ya. Teknologi di laut sudah online. Teknologi di udara bisa online ya. Teknologi di darat apa lagi bisa dibuat online ya. Kemudian ada robotik dalam pabrik. Ya, bagaimana robot digunakan secara eh, apa namanya s- secara luas dalam industri ya. Kemudian ada lagi pengaturannya bisa menggunakan smart factory ya. Pengaturan factory artinya pengaturan pabrik yang cerdas ya, supaya tidak terjadi pemborosan, supaya lebih efisien, supaya lebih cepat, kualitinya bagus dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai smart factory ya. Nah, ini yang kita lihat di mana? Di kehidupan kita sehari-hari ada YouTube, ada Facebook, ada foto, ada LinkedIn, ada macam-macam lah ya. Jadi aplikasi-aplikasi ataupun teknologi-teknologi ini itu terpapar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita ada di dalamnya. Ya, dikatakan secara singkat teknologi apa yang mempengaruhi hidup kita hari ini.
Barangkali kebanyakan menjawab teknologi apa? Teknologi internet, teknologi informasi. Ya, itu barangkali yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sekarang ini, ya kan? Karena dari kita bangun sampai kita tidur, kita terpapar dengan teknologi ini. Tinggal seberapa bijak kita menggunakan teknologi ini. Kemudian teknologi dan teknik industri. Nah, ini apa sih teknologi dan teknik industri? Ini contohnya adalah mahasiswa kita, senior kalian, yang membuat desain tentang eh, apa namanya PCB yang sebelumnya itu menggunakan chemical, ini hanya menggunakan laser, ya. Jadi supaya membuat PCB itu kan komponen dalam alat elektronik, itu lebih mudah di apa namanya digambar ataupun dibuat pola-polanya. Nah, ini yang menggunakan eh, robot, sistem robot yang menggaris-garis PCB-nya ini. Artinya apa? Industri itu berpikir supaya lebih cepat, lebih hemat, lebih murah, lebih bagus gitu kan dan seterusnya. Jadi lebih-lebih gitu ya. Apa teknologinya? Contohnya kita katakan ada namanya perancangan sistem kerja. Jadi cara kerja itu bisa dirancang. Yang sebelumnya eh, tidak jelas, kita buat sistem kerja yang jelas supaya hasilnya lebih bagus. Atau kita katakan ada teknologi optimasi proses. Jadi proses-proses yang tidak optimal, misalnya lama, kemudian bisa memboroskan bahan, kita optimalkan. Kemudian ada lagi teknologi supply chain. Maksudnya ini manajemen dari rantai pasok, gitu kan? Misalnya petaninya perlu pupuk, kemudian hasil produknya itu dijual cepat, murah, gitu kan ya. Kemudian eh, pedagang bisa dapat untung, kemudian pembeli juga tidak terlalu mahal gitu kan. Sehingga nanti untungnya bisa lagi dibuat untuk apa namanya memproduksi ulang pertanian dan sebagainya. Jadi itu supply chain itu adalah aliran-aliran dari material, uang, transport dan sebagainya ya. Supaya barang itu murah, kemudian bisa cepat sampainya, yang membuat untung, yang membeli juga untung. Nah, itu dikatakan supply chain management ya. Kemudian teknologi software industri ya. Gimana kayak contohnya ini menggerakkan mesin ini ya pakai software ya. Pakai software, pakai apa namanya sensor dan sebagainya. Kemudian ada lagi teknologi untuk manajemen kualitas. Jadi untuk industri kita perlu memanage quality. Kita perlu mengumpulkan data, kita perlu menganalisanya, kemudian kita perlu mengambil apa namanya kesimpulannya dan membuat keputusan dari data tadi. Dan ini perlu teknologi semua, ya, teknologi dalam teknik industri. Oke. Nah, sebagai penutup, ya, kita bisa katakan teknologi adalah bagian integral dari kehidupan modern. Kalian tidak bisa terlepas dari teknologi. Sesederhana apapun pasti ada teknologi. Ya, contohnya di apa namanya pertanian yang tradisional, ada teknologi tentang apa? Menggemburkan tanah, ya kan? Ada teknologi misalnya dengan menyuburkan tanah pakai pupuk kandang, ya kan? Itu teknologi, walaupun dikatakan teknologi sederhana. Apalagi sekarang teknologi makin berkembang dengan adanya apa? Robot, adanya internet, adanya big data, ada namanya Internet of Things dan sebagainya, ya kan? Apalagi kalau berhubungan dengan apa? Informasi, ya, kita pasti terpapar dengan teknologi. Kemudian penting untuk memahami tidak hanya apa, ya, misalnya apa ini, ya kan? Oh itu handphone. Tetapi juga perlu kita mulai eh, memahami bagaimana handphone ini bekerja, ya kan? Kemudian mengapa teknologi handphone ini dipakai? Di pertanyaan kalian sebelumnya hanya tahu apa, sekarang kalian juga mulai berpikir bagaimana.
dan mulai menjadi kritis. Mengapa? Ya kan? Contohnya, mengapa anak kecil tidak boleh pakai handphone? Ya kan? Bagaimana mengurangi dampak handphone? Ya kan? Jadi kita mulai kritis, ya kan? Kita melihat satu perkembangan, kita mulai bertanya bagaimana dan mengapa. Tidak hanya berhenti pada kata apa, ya. Nah, ini sebagai apa namanya penutup kuliah ini, ya. Ini adalah pustaka-pustaka yang bisa kalian pakai. Nanti kita share juga, ya. Ada beberapa pustaka, ada tentang engineering fundamental, ada inovator, ada tentang connected company, ada tentang automation, ya. Kita share soft copy-nya, ya. Nah, ini tugas kalian. Tugas pertama, ya. Ini tugas apa namanya individual, ya. Pertama, tulis motivasi Anda untuk kuliah di Teknik Industri Unrika. Tulis tangan, ya. Minimal 2 halaman folio, tulis tangan dengan rapi, jelas sehingga mudah dibaca. Yang kedua, tadi sudah kita jelaskan sebagian kecil, ya. Sekarang jelaskan secara detail terjadinya hujan buatan. Kalian berikan ilustrasi berupa gambar, bagan, dan lain-lain yang menarik. Buat dalam kertas folio juga dan ditulis tangan, ya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah kita singgung-singgung juga, kalian juga uraikan riwayat hidup handphone. Jadi handphone itu seperti apa sih pertama kali? Siapa yang menemukan? Kemudian bagaimana menjadi smartphone seperti sekarang ini? Masukkan juga kisah-kisah penemuan iPhone yang dibuat oleh Steve Jobs. Jadi ini cerita handphone lah, ya, handphone jadul, kemudian handphone canggih. Nah, itu gimana ceritanya? Gimana anunya? Apa namanya perkembangan dari awalnya? Ya. Kemudian yang keempat, cari satu contoh teknologi yang digunakan dalam industri manufaktur atau jasa. Contoh tuliskan nama teknologinya, fungsinya dan dampaknya. Ya, contohnya industri apa? Industri jasa. Apa sih contohnya yang digunakan dalam industri jasa? Contohnya apa? Teknologi eh, pemesanan. Nah, contohnya jasa kan misalnya Gojek, ya kan? Teknologi apa yang di situ dipakai? Teknologi informasi. Itu nggak perlu lagi kalian pakai, ya. Contohnya lagi teknologi dalam industri manufaktur, pembuatan apa namanya? Pembuatan industri manufaktur televisi atau pembuatan LED. Ya. Kalian cari teknologinya yang digunakan dan dampaknya apa terhadap efisiensi. Ya. Semua ditulis tangan dengan rapi pada kertas folio yang bergaris. Tulisan tangan kemudian dibuat sebagai file PDF. Caranya gimana? Bisa kalian scan, bisa kalian foto, menjadikan satu file, ya. Jangan banyak file. Yang bagus buat filenya, ya. Kemudian tulis file name-nya, tugas 01, ada nama, ada NIM, kemudian ada kontak Undrika PDF. Kirim ke email ini. Kemudian subjek emailnya ini. Jangan lupa setiap email itu harus ada subjeknya, ya. Bagi yang tidak punya subjek, nah ini akan menyusahkan kalian nanti untuk dinilai, ya. Bisa-bisa nanti terlewat untuk dinilai. Oke, ini adalah tugas kuliah pertama. Ini ada rumusan sikap, ya, sebagai tambahan. Sikap kalian itu sebagai mahasiswa, ini ada kalian bisa baca di sini, ya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi. Nah, ini berkontribusi dalam kehidupan masyarakat, ya. Berperan sebagai warga negara yang bangga cinta tanah air, menghargai keanekaragaman budaya, agama, dan sebagainya, bekerja sama dan mempunyai kepekaan sosial, ya, terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Ya. Dan berikutnya taat hukum dan menginternalisasi nilai norma dan etika ada akademik kepada kehidupan kalian dan bertanggung jawab atas pekerjaan. Ini ada tugas bertanggung jawab buat secara mandiri, ya. Kemudian menginternalisasi tadi semangat kemandirian
itu ada dalam diri kalian, semangat berjuang ada dalam diri kalian, semangat wirausaha atau berusaha ada dalam diri kalian. Artinya memasukkan semangat-semangat ini dalam istilahnya sikap kita, ya. Ini adalah rumusan sikap yang perlu kalian renungkan, ya, untuk kalian sukses menjadi mahasiswa, ya. Oke, itu saja kuliah kita pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada silap dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.